Ya, selamat pagi lagi anak-anak semuanya. Untuk hari ini kita mulai lagi belajarnya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi melanjutkan materi kita minggu kemarin adalah tentang gelombang bunyi. Maka kita akan masuk lagi sekarang adalah pada intensitas dan taraf intensitas. Nah, berarti ada intensitas dan taraf intensitas. Sekarang yang pertama, ada namanya adalah intensitas gelombang bunyi atau yang kita simbolkan dia dengan I. Bahwa yang dikatakan dengan intensitas gelombang bunyi adalah energi yang bisa dipindahkan oleh gelombang bunyi. Di mana besarnya energi yang bisa dipindahkan oleh gelombang bunyi nilainya sama dengan P per A. Maka satuan dari intensitas itu nilainya adalah watt per meter kuadrat. Maka pada saat di bumi, karena besarnya intensitas adalah banyaknya energi yang dipindahkan oleh gelombang bunyi, sehingga kamu bisa mendengarkan apa yang Ibu bicarakan hari ini. Di mana besarnya intensitas itu sama dengan daya persatuan luas. Karena luasnya sekarang atau A yang kita gunakan itu adalah bumi, maka luas bumi itu nilainya sama dengan 4 per pi r kuadrat atau 4 pi r kuadrat. Nah, apakah pada jarak yang berbeda, intensitas gelombang bunyi yang kita dengarkan itu berbeda? Otomatis iya. Semakin jauh kita dari sumber bunyi, kalau misalnya ini adalah sumber bunyi, berarti apabila kita berdiri di titik 1 dengan jaraknya adalah R1, maka akan berbeda intensitas yang kita dengarkan pada saat kita berdiri di titik 2 pada saat jaraknya adalah R2. Secara logika kita bisa mengatakan bahwa intensitas bunyi yang kita dengarkan di titik 1 akan lebih besar daripada intensitas bunyi yang kita dengarkan di titik 2. Maka jika kita menentukan berapa besarnya intensitas bunyi, karena dia satu sumber bunyi yang kita dengarkan, otomatis dayanya adalah sama. Maka sekarang besarnya I1 nilainya sama dengan P per A1 dibagi dengan I2 per P per A2. Atau besarnya sama dengan P per A1 dikali dengan A2 per P. Maka kita coret. Maka besarnya I1 per I2 akan sama dengan 4 pi R2 kuadrat dibagi dengan 4 pi R1 kuadrat. Ini kita coret lagi. Maka besarnya I1 per I2 nilainya sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. Maka semakin jauh kita dari sumber bunyi, maka intensitas bunyi yang kita dengarkan akan semakin kecil. Semakin dekat kita dari sumber bunyi, maka gelombang bunyi yang kita dengarkan itu atau energinya akan semakin besar. Sekarang, ada lagi namanya adalah taraf intensitas. Atau taraf intensitas, kita simbolkan dia dengan TI. Nah, siapa itu taraf intensitas? Taraf intensitas itu adalah bunyi yang bisa kita ukur. Kalau tadi kita katakan bahwa gelombang bunyi yang bisa atau menghantarkan energi, maka sekarang kita akan mengukur berapa bunyi itu. Atau berapa besarnya gelombang bunyi tersebut dalam satuannya adalah desibel. Sementara telinga kita normal bisa mendengarkan intensitas ambang pendengaran kita adalah bernilai sama dengan 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Nah, taraf intensitas bunyi yang kita dengarkan itu nilainya adalah bergantung pada taraf intensitas ambang yang nilainya sama dengan 10 logaritma intensitas bunyi yang terdengar dibagi dengan intensitas ambangnya. Bahwa besarnya taraf intensitas itu sama dengan 10 logaritma I per I0. Misalnya sekarang. Nah, jika misalnya sekarang kita dapatkan bahwa sumber bunyi itu memiliki taraf intensitasnya berapa bergantung pada
intensitas bunyi yang kita dengarkan dibagi dengan intensitas ambangnya. Maka kita bisa mendapatkan bahwa besarnya taraf intensitas yang kita dengarkan itu sama dengan 10 logaritma I per I0. Misalnya sekarang, Ibu coba dengan contoh soalnya. Nah, misalnya sekarang sumber bunyi bergetar. Sumber bunyi bergetar. Sumber bunyi bergetar dengan daya 10 pi watt. Nah, tentukan intensitas dan taraf intensitas pada jarak 10 cm dari sumber bunyi. Nah, ini dia sekarang. Sekarang kita coba. Bahwa untuk mendapatkan ini, kita lihat dulu, kita bikin diketahuinya dulu. Nah, P-nya sama dengan 10 pi watt. Sementara R sama dengan 10 cm, 1 kali 10 min 1 meter. Maka yang ditanya sekarang adalah I dan TI-nya. Kita gunakan persamaan umumnya dulu. Nah, bahwa besarnya I sama dengan P per A atau P dibagi dengan 4 pi R kuadrat. Sama dengan P kita tadi sama dengan 10 pi dibagi dengan 4 pi dikali 1 kali 10 pangkat sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Sama dengan, ini kita coret, sama dengan 10 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Atau sama dengan 250 watt per meter kuadrat. Nah, ini dia intensitas bunyi yang terdengar. Sekarang berapa TI-nya? TI akan sama dengan 10 logaritma I dibagi dengan I0. Atau sama dengan 10 logaritma 250 dikali 10 pangkat min atau sama dengan 10 pangkat min 12. Atau ini akan sama juga dengan 10 dikali logaritma 250 dikurangi dengan logaritma 10 pangkat min 12. Maka sama dengan 10 kali logaritma 1000 dibagi 2 kuadrat. 1000 bagi 2 kuadrat kan 1000 bagi 4. Ditambah dan kurang logaritma dari 10 pangkat min 12 sama dengan min 12. Maka sama dengan 10 logaritma 1000 dikurangi logaritma 2 ditambah dengan 12. Maka sama dengan 10 logaritma 1000 itu sama dengan 3 kan? 3 ditambah logaritma 2 kali 0,3. 0,3 ditambah dengan 12. Sorry, ini dikurang ya. Tadi dikurang di atasnya. Dikurang. Maka akan sama dengan 10 dikali 3 kurang 0,6 ditambah dengan 12. Maka sama dengan 10 dikali dengan 3,0,6 berarti sama dengan berapa? Oh, 2,4 ditambah dengan 12 berarti 14,4. Maka taraf intensitas yang kita dengarkan itu akan sama dengan 144 desibel. Nah, ini dia untuk menentukan besarnya taraf intensitas apabila kita beranjak mulai dari
menentukan intensitas dan menentukan taraf intensitasnya. Ibu tadi mengatakan, semakin jauh kita dari sumber bunyi, maka intensitas bunyi yang kita dengarkan akan semakin kecil. Maka kita juga bisa menentukan taraf intensitas untuk jarak berbeda. Nah, misalnya sekarang, sama dengan gambar kita tadi, ini sumber bunyinya. Pertama sekarang, ada jaraknya adalah pengamat 1, berada pada jarak R1. Ada pengamat 2, berada dia pada jarak R2. Maka sekarang kita akan menentukan berapa besarnya taraf intensitasnya pada saat dia berada pada jarak yang berbeda ini. Nah, kita mau cari berapa taraf intensitasnya pada saat dia berada pada jarak yang berbeda. Maka sekarang kita mau cari bahwa pada saat TI1, taraf intensitas pada jarak 1 akan sama dengan 10 logaritma I1 per I0. Nah, sementara TI2 akan sama pula dengan 10 logaritma I2 per I0. Kan ini dia ya. Maka sekarang, jika TI2 Ibu kurangkan dengan TI1, maka akan sama dengan 10 logaritma I1 per I0 dikurang dengan logaritma I2 ya, I2 logaritma I1 per I0 pula. Maka TI2 dikurang dengan TI1 akan sama dengan 10 logaritma I2 per I0 dikali dengan I0 per I1. Nah, cari I0-nya. Maka TI2 dikurang dengan TI1 sama dengan 10 logaritma dari I2 per I1. Nah, tadi kita udah dapatkan bahwa I2 per I1 nilainya sama dengan R1 per R2 dikuadratkan. Maka akan kita dapatkan pula sekarang bahwa taraf intensitas untuk jarak 2 dikurangi dengan taraf intensitas pada jarak 1 akan sama dengan 10 logaritma R1 per R2 dikuadratkan. Atau taraf intensitas yang kita dengar pada jarak 2 sama dengan 10 logaritma R1 per R2 dikuadratkan ditambah dengan TI1. Nah, ini dia untuk jarak yang berbeda. Kita coba misalnya dengan contoh soalnya. Misalnya sekarang, nah, taraf pada jarak 2 meter, nah, intensitas bunyi yang terdengar, misalnya sekarang, pada jarak 2 meter, TI-nya misalnya sama dengan 140 desibel. Berapa taraf intensitas pada jarak misalnya sekarang 200 meter dari sumber bunyi? Maka kita lihat sekarang. Nah, berarti R1 sama dengan 2 meter. TI1 sama dengan 140 desibel. Sementara sekarang R2 sama dengan 200 meter. Sekarang yang ditanya berapa TI2-nya? Kan ini yang ditanya sekarang. Kita coba sekarang. Bahwa TI2 itu tadi nilainya sama dengan TI1 ditambah dengan 10 logaritma R1 per R2 dikuadratkan. Kalau secara logika, berarti taraf intensitas bunyi yang kita dengar pasti semakin kecil. Kita coba. 140 ditambah 10 logaritma 2 per 200 dikuadratkan. Sama dengan 140 ditambah 10 logaritma 1 per 100 dikuadratkan.
sama dengan 140 ditambah 10 logaritma dari 1 per 10.000. Atau sama dengan 140 ditambah 10 logaritma 10 min 4. Maka sama dengan 140 ditambah 10 dikali min 4 atau sama dengan 140 kurang 40 atau sama dengan 100 desibel. Maka semakin jauh dari sumber bunyi, kita akan mendapatkan sumber bunyi atau taraf intensitas itu akan semakin kecil. Atau bisa juga kita menentukan besarnya taraf intensitas untuk N sumber bunyi identik, N sumber bunyi sama. Nah, misalnya untuk satu sumber bunyi, kita akan mendapatkan TI-nya, TI1 akan sama dengan 10 logaritma I per I0. Nah, sementara untuk N sumber bunyi, kita akan mendapatkan TIN akan sama dengan 10 logaritma IN dibagi dengan I0. Maka kita dapatkan sekarang. Nah, jika TIN dikurang dengan TI1 sama dengan 10 logaritma IN per I0 dikurang dengan logaritma I per I0. Atau TIN dikurang TI1 akan sama dengan 10 logaritma IN per I0 dikali dengan logaritma I0 per I. Maka tinggal TIN ditambah dikurang ya, bukan ditambah. Dikurang taraf intensitas satu sumber bunyi sama dengan 10 log N. Atau TIN akan sama dengan 10 log N ditambah dengan ditambahi dengan siapa? TI1. Ini dia apabila sumber bunyinya identik. Misalnya, kita coba dengan contoh soalnya. Satu sumber bunyi menghasilkan taraf intensitas 60 desibel. Jika 100 sumber bunyi identik berbunyi serentak, berbunyi serentak. Berapa taraf intensitasnya? Yang ditanya sekarang. Maka kita coba. Berarti TI1 kita sama dengan 60 desibel. Sementara N kita banyak sumber bunyi yang identik itu kan tadi ada 100. Maka sekarang yang ditanya adalah berapa taraf intensitas untuk 100 sumber bunyi. Kayaknya yang ditanya sekarang. Kita masukkan. TI100 akan sama dengan TI1 ditambah dengan 10 log N. Sama dengan 60 ditambah 10 logaritma 100. Maka sama dengan 60, 10 kali 2 sama dengan 60 ditambah 20 atau sama dengan 80 desibel. Maka semakin banyak sumber bunyinya, maka taraf intensitasnya akan semakin besar. Nah, Nanda semuanya, berarti untuk menghitung atau untuk mencari intensitas dan taraf intensitas kita sudah selesai. Dan kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin.